Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Perkenalkan, fasilitator Bapak Slamet Sarjono, pengajar praktik Bapak Yohanes Seran. Saya Benyamin Mau SPD SD CGP Belu Angkatan 11 SD Negeri Fatuloro. Wawancara 1 Kepala Sekolah SD Negeri Fatuloro. Kasus yang dihadapi Bapak Flavianus berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Kadang sebagian orang tua datang ke sekolah tanpa melakukan koordinasi atau komunikasi baik dengan pimpinan, langsung mengambil keputusan terkait kasus kedisiplinan terhadap siswanya. Hal ini seakan pihak sekolah tidak mampu dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK? Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika sehingga pihak sekolah melakukan koordinasi bersama komite dan seluruh pihak terkait untuk meminimalisir kasus tersebut agar tidak ada pelanggaran hukum. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Konsep pengambilan keputusan dimusyawarahkan bersama semua guru agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu masalah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan semua pihak terkait dan melakukan rapat dengan Dewan Guru. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi yang baik dengan semua guru di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya kedisiplinan diri bagi orang tua siswa. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dan langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para Dewan Guru membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu melakukan koordinasi atau kerjasama bersama komite dan semua guru dalam pengambilan keputusan, serta menanamkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Semua, hari ini saya bersama Bapak Kepala SDN Fatuloro, kami akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan di sekolah SDN Fatuloro. Baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan saya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan terkait kasus masalah-masalah di sekolah kita. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral di sekolah kita? Terkait dari kasus-kasus yang terkait dengan etika dan moral sekolah ini, kita sudah koordinasi dengan tingkat ini komite dengan untuk bisa dengan kegiatan-kegiatan integritas kesehatan di sekolah. Kalau kasusnya bahwa kasus-kasus itu bisa terjadi di sekolah dan mungkin karena tingkat pemahaman dari orang tua itu tidak begitu baik, sehingga hal-hal yang dari sekolah ini kadang-kadang mereka datang langsung menuju tindakan tanpa komplain yang ada, sehingga kadang-kadang kegiatan ini seperti itu kita baru keyakinan bahwa
kemudian keterlibatan orang tua terkait kasus ini, mereka tidak langsung menangani, tapi mereka sekarang sebelum kepada guru kelas dan ya sudah dibagi pada setiap album itu seperti itu. Jadi kasus-kasus ini sudah dilaksanakan terkait dengan kekerasan di sekolah. Kemudian ada beberapa orang tua yang kadang-kadang tidak melalui satu kesepakatan bersama pimpinan sekolah langsung mengambil keputusan. Terkait dengan pengambilan keputusan tersebut, nanti untuk kasus-kasus yang sudah Bapak gambarkan, dari kasus tersebut bagaimana Bapak bisa melakukan keputusan berdasarkan kejadian yang sudah dilakukan tadi. Terkait kasus-kasus yang saya katakan sini, pada intinya bahwa kemudian kita menyarankan kegiatan seperti itu. Jika itu setiap kali pertama tahun pelajaran, kita kondisikan dengan komite ambil untuk bisa meminimalisir kegiatan seperti ini, karena pada dasarnya bahwa kalau umpamanya kegiatan kekerasan itu kalau umpamanya terjadi sebenarnya, maka dan sebenarnya akan mengurangi kegiatan yang terjadi dalam kelas. Oleh karena itu kita kemudian dia dalam ini untuk bisa menyelesaikan kegiatan itu sehingga ke depan kasus seperti kekerasan selama itu tidak terjadi. Jadi satu langkah yang sudah Bapak lakukan ini cukup efektif terkait dengan hal-hal tersebut. Selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana kita di sekolah kita seperti apa? Terkait kasus-kasus ini mungkin tingkat sekolah itu misalnya pun, tapi secara komitmen bahwa mungkin besok ini ada kegiatan yang ditangani oleh Bapak Ketika sendiri, sehingga dalam sosialisasi kegiatan tentang kekerasan ini akan kami kita usaha supaya akan membangun dengan pihak sekolah, sehingga kegiatan itu tidak sebatas ini wacana saja, tapi kita akan tuangkan dalam keputusan itu disebut bahwa di dalam lingkungan komunitas konservatif ini tidak kekerasan lagi, dan itu keputusan itu juga akan sampai ke komite dan tentu saja juga akan kita sampaikan juga kepada garis pendidikan. Terkait dengan jadwal yang dilaksanakan oleh PKS terkait dengan besok kasus bullying, bullying ini sangat bagus. Jadi ini adalah satu hal yang baik sebagai pengambilan keputusan, dan mungkin saya ada ingin tanyakan beberapa pertanyaan lagi. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Faktor-faktor yang selama ini dapat berlancar menurut Bapak ini bahwa pada dasarnya pihak ini di lingkungan sekolah melakukan kerjasama dan baik bagi guru pelajaran, berkomitmen bahwa itu disampaikan untuk Bapak Ibu guru dan untuk guru dan disarankan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut pada penanganan itu semestinya tidak boleh dilaksanakan kekerasan, tapi semakin ke kembangnya mereka disiplin, maka pembinaannya diberikan dengan cara begini. Contohnya begini, kita akan melakukan ini kegiatan yang suruh mereka membaca puisi atau mereka mengambil air untuk menyiram lingkungan. Sama sekali bahwa kekerasan di dalam itu tidak dilaksanakan karena mereka membina secara mendidik lah, sehingga pada satu saat bahwa kalau misalnya dia melanggar aturan itu, kepada dia diberikan di untuk puisi agar berkaitan dengan masalah mereka seperti itu. Jadi terkait dengan semua hal yang sudah Bapak sampaikan, artinya pembelajaran yang kami di sini adalah dalam penanganan kasus tentu kita harus berkolaborasi dengan kemudian ada juga menetapkan segala jenis kasus yang ada supaya
salah satu pihak beraksi. Iya. Sebelumnya kan pertimbangan dari sini bahwa terkait dengan penanganan disiplin positif, jadwal yang sudah dilakukan, Bapak sudah mengambil satu bahwa di sekolah kita tetap penerapan disiplin positif. Apabila ada pelanggaran, memberikan sanksi kepada anak-anak yang mendidik mereka untuk membangun karakter mereka, bagaimana mereka bisa mencintai lingkungan kita, kemudian meningkatkan literasi, yaitu yang membaca puisi. Ini adalah mendidik mereka untuk membangun kompetensi mereka. Jadi dari terkait dengan wawancara saya kali ini, saya cukup mendapat satu masukan dan keputusan. Jadi terima kasih atas waktu yang Bapak sudah berikan kepada saya terkait dengan wawancara ini. Bagi dan salam masuk ke sini. Oke. Semua hari ini saya bersama Bapak Kepala SDN Patuloro, kami akan melakukan Wawancara 2 Kepala Sekolah SDIB Taus. Kasus yang dihadapi Bapak Fransiskus adalah menurunnya disiplin positif dan minimnya pengetahuan siswa karena kurangnya pembinaan serta kerjasama yang kurang dari orang tua. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika sehingga pihak sekolah melakukan koordinasi bersama para guru untuk melakukan pembinaan secara terstruktur. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Konsep pengambilan keputusan dimusyawarahkan bersama semua guru agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu masalah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan semua pihak terkait dan melakukan rapat dengan Dewan Guru. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi yang baik dengan semua guru di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah minimnya pengetahuan siswa dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya disiplin positif. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Melakukan pembinaan dan memotivasi seluruh siswa tentang pentingnya disiplin positif secara terstruktur pada hari Sabtu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para Dewan Guru membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu melakukan kerjasama dan kolaborasi bersama semua Dewan Guru dalam pengambilan keputusan, memotivasi dan menanamkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Fransiskus Taus terkait pengambilan keputusan terkait masalah-masalah di sekolah Bapak berhubungan dengan nilai kebajikan. Baik, sebelum kita mulai saya ada ajukan beberapa pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika di sekolah Bapak? Kendala yang kami hadapi di sekolah ini menyangkut anak didik. Yang pertama adalah para anak yang selama ini kurang mendapat pembinaan, kurang dididik, maka moral anak sekarang mulai menurun kalau dibandingkan dengan pendidikan masa lampau. Jadi baik, terkait dengan permasalahan Bapak adalah anak di sini semakin menurun. Mungkin saya ingin bertanya langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak
kami memberikan pembinaan baik dalam bentuk moral maupun dalam bentuk iman. Jadi langkah yang Bapak ambil adalah pembinaan iman setiap hari Sabtu, itu sangat bagus Bapak. Mungkin saya ingin bertanya lagi, setelah melakukan pembinaan moral untuk anak di setiap hari Sabtu, mungkin kendala apa saja yang dihadapi sehingga Bapak orang bisa mengambil satu pengambilan keputusan yang efektif terkait dengan pembinaan iman yang sudah dilakukan. Mungkin ada kendala apa? Kendala yang pertama, kendalanya minimnya pengetahuan dari anak-anak oleh sebab itu kami tingkatkan pengetahuan ini untuk merubah moral dan tingkah laku setiap siswa. Jadi baik Bapak, jadi terkait dengan minimnya pengetahuan anak, kemudian Bapak orang melaksanakan peningkatan pengetahuan terkait tingkah laku, disiplin positifnya, ini sangat baik Bapak. Mungkin saya ingin bertanya lagi, faktor apa saja yang mempermudah Bapak mereka untuk mengambil kendala seperti minimnya pengetahuan dari anak, kemudian peningkatan tingkah laku anak, itu faktor apa saja yang mempermudah untuk Bapak lakukan di sekolah? Baik, faktor-faktor yang mempermudah supaya kami dan para pembina atau pendidik yang ada di SD Betos ini selalu mengadakan kontribusi pembinaan kepada anak atau kepada siswa, memberikan motivasi sehingga mereka dapat berubah watak dan moral. Jadi baik, semua hal yang sudah Bapak sampaikan, di sini saya mendapat pembelajaran yang pertama Bapak, kendala masalah yang dihadapi di sini adalah moral anak semakin menurun, tetapi Bapak orang sudah mengambil satu langkah yaitu pembinaan untuk moral di setiap hari Sabtu. Kemudian minim dari pengetahuan ini Bapak orang mengambil langkah dan berkolaborasi dengan pendidik sehingga selalu mensosialisasikan terkait disiplin positif sehingga kendala masalah yang dihadapi di sekolah Bapak dapat teratasi dengan baik. Jadi hasil wawancara kita hari ini Bapak saya sangat mengapresiasi atas keputusan yang sudah Bapak ambil di sekolah ini. Mungkin ke depan saya sebagai seorang guru dari sekolah SMP bisa berkolaborasi dengan Bapak Kepala dan Bapak Ibu guru di sekolah Bapak. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya menjadi satu pembelajaran saya dalam pendidikan rakyat. Terima kasih Bapak dan selamat siang. Selamat siang. Hari ini saya melakukan wawancara dengan Bapak. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul dalam wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan berprinsip pada rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Analisis dan refleksi berikut. Rencana ke depan harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur pengambilan keputusan tersebut. Yang berikut, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil yang bijaksana. Saya akan mulai menerapkan proses pengambilan keputusan dimulai dari kelas saya saat menyelesaikan kasus yang dihadapi siswa tersebut.
Kesimpulan yang saya ambil dari hasil wawancara kedua kepala sekolah diperoleh penerapan pengambilan keputusan yang sama berdasarkan kolaborasi bersama rekan pendidik dan komite terkait penanganan kasus atau masalah yang dihadapi pada satuan pendidikan masing-masing sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.